Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis, tentang bersegera kepada kebaikan dan anjuran mengajak kepada kebaikan. Langsung saja, yang pertama kita kutip dari surah Al-Baqarah ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita lihat, apa sih kandungan dari makna dari ayat ini? Pertama, setiap umat Islam, setiap umat pada umumnya, dan khususnya umat Islam itu mempunyai kiblat atau syariat atau aturan masing-masing. Ya, mungkin kalau seumpama bagi kita ini umat Islam itu kiblatnya adalah Ka'bah sebagai pusat menghadap ketika sholat. Nah, jadi perintah ayat ini mengatakan bahwa setiap agama itu punya aturan. Apa yang kita mau lakukan, ya itu tidak bisa serta-merta kita lakukan begitu saja, melainkan ada ranah atau ada jalan yang menuntun kita ke arah itu. Yang kedua, kaum muslimin hendaknya giat beribadah. Ya, jadi di samping beribadah, dia juga beramal, bekerja dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan apa saja? Apalagi Anda sebagai calon-calon konselor itu berlomba-lombalah dalam hal kebaikan, bagaimana bisa memberikan yang terbaik kepada orang yang meminta nasihat kepada kita. Taruhlah misalnya Anda nanti akan jadi guru BK ya, guru bimbingan konseling. Nah, harus bisa memberikan secara totalitas apa yang kita bisa berikan kepada orang. Ya, itu juga dihitung sebagai bentuk kebaikan, bentuk amal. Ya, apalagi bekerjalah sesuai dengan dengan penuh profesionalisme. Yang ketiga, manusia nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi kita mengerjakan sesuatu itu di dunia ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jangankan itu, di tempat kerja misalnya, ya, nantinya ketika Anda itu telah bekerja atau misalnya telah mengajar, pasti akan dimintai buktinya Anda sebagai konselor ini apa? Apakah ada yang diselesaikan masalahnya seorang anak yang bermasalah? Ya, itu salah satu contoh. Yang keempat, manusia di alam ini telah terjadi golongan-golongan di mana mereka telah meyakini kebenaran aturan dan syariat. Jadi masing-masing agama seperti Islam, Nasrani, Yahudi ini meyakini bahwa aturan yang dibawa oleh kitab suci mereka itu benar adanya. Makanya dia ikuti sesuai dengan apa yang diikuti misalnya dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, ya. Dengan penuh keyakinan mereka laksanakan apa yang diperintahkan. Ini antara lain 4 poin yang penting dari ayat tersebut. Berikutnya sekedar tambahan di surah An-Nahl 97. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik
dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, kita lihat ya. Jadi kandungan dari surah An-Nahl ini menuntun kepada kita agar totalitas memberikan pelayanan kepada orang. Jangan pernah pikirkan apakah keuntungan yang didapat baik atau buruknya, ya itu urusan di belakang. Apalagi kalau misalnya kita perhitungan misalnya kayak macam gaji dan lain sebagainya, itu urusan di belakang. Yang terpenting adalah memberikan pelayanan secara profesional. Nah, di sini dijelaskan baik laki-laki maupun perempuan ketika dia dalam keadaan beriman, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik. Menjadi seorang konselor itu tidak gampang. Ya, karena kita berusaha bagaimana bisa memberikan pelayanan kepada orang lain. Nah, orang ini sangat butuh misalnya sebuah nasihat. Ya, kita juga tidak pernah pilih-pilih kasih untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Jadi intinya nanti Allah akan berikan balasan. Nah, apalagi kalau dari anjuran kita misalnya, saran-saran kita didengar kepada orang lain tersebut. Atau misalnya ada orang yang meminta pendapat kepada kita, karena dia menganggap bahwa kita ini ahli konseling dan meminta nasihat kepada kita. Nah, ketika dia jalankan apa yang kita beritahukan dan dia mendapatkan sebuah kebaikan, maka kita juga akan dapatkan amal tersebut. Allah akan balas. Jaminan Allah dalam ayat ini, sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi intinya ketika berbuat kebaikan tidak usah cari apa sih balasannya, apa sih keuntungan yang saya dapat. Pokoknya berikan saja, lakukan saja kebaikan. Insya Allah Allah akan berikan balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Kalau misalnya kita memberikan bantuan ala kadarnya, kasih uang 100.000, jangan lihat 100-nya. Tapi nanti Allah akan ganti yang jauh lebih banyak daripada angka itu. Ya intinya tadi adalah bagaimana kita meyakini apa yang kita berikan kepada orang lain tersebut dan bisa menjadi sesuatu yang berberkah, atau dengan kata lain bisa betul-betul membawa solusi pada setiap permasalahan. Sekarang kita lihat hadis tentang kompetisi dan kebaikan. Apa sih hadisnya? Salah satu hadis yang saya kutip ini ya berdasarkan dari riwayat Ibnu Majah. An Jabir bin Abdullah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas tubu ila Allah qabla an tamutu wa badiru bil a'mali salihah qabla an tusqalu wa sallu wasirul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrukum lahu wa kasratus shadaqah bisirri wal alaniyah. Ini salah satu hadis yang termasuk panjang ya, yang menerangkan tentang bagaimana pentingnya berkompetisi dalam hal kebaikan. Kita lihat terjemahannya, bahwa Rasulullah pernah berkhutbah di hadapan kami. Beliau mengatakan, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati. Bersegeralah beramal soleh sebelum kalian sibuk. Dan sambunglah antara kalian dengan Tuhan kalian dengan memperbanyak zikir kepadanya. Banyak sedekah dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Niscaya kalian akan diberi rezeki, ditolong dan dicukupi. Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian sholat Jumat di tempat berdiriku ini, di hariku ini, di bulanku ini, dan Tuhanku ini, hingga hari kiamat. Barang siapa meninggalkannya di waktu hidupku atau setelahku, dan dia memiliki imam yang adil atau bejat, kemudian meremehkan atau menolaknya, maka Allah tidak akan menyatukan dan urusannya tidak akan diberkahi. Ketahuilah, tidak ada sholat, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada puasa, dan tidak ada kebaikan baginya hingga ia bertaubat. Maka barang siapa bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Dan ketahuilah, tidak boleh seorang perempuan mengimami laki-laki, orang badui mengimani seorang muhajir, dan tidak boleh orang fajir mengimami seorang mukmin kecuali jika ia memaksa dengan kekuasaan yang ditakuti pedang dan cambuk. Nah, kita lihat intisari dari hadis ini ya. Karena ada begitu banyak yang dijelaskan dalam hadis ini. Pertama, ada anjuran untuk segera bertaubat. Nah,
Sebagai seorang konselor misalnya, kita harus cari tahu dulu masalah yang kita hadapi itu seperti apa. Nah, kira-kira solusi yang tepat itu untuknya itu apa? Nah, itu harus ditahu dulu. Nah, jadi bukan hanya sekedar bertobat, maksudnya ini bukan hanya sekedar mengucapkan astagfirullah, tapi bagaimana kita memberikan solusi kepada orang yang misalnya, taruhlah misalnya dia mempunyai kesalahan untuk tidak melakukan hal itu lagi. Yang kedua, tidak menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Begitu ada peluang, lakukan. Nah, karena yang namanya kesempatan itu tidak datang kedua kalinya. Berikutnya, berusaha beramal soleh walaupun sibuk. Jadi sesibuk apapun kita tetap harus mempunyai waktu yang luang untuk memberikan pelayanan kepada orang lain. Yang keempat, menyambut tali silaturahmi. Sebagai orang-orang yang bergelut di dunia konselor, itu sudah sepantasnya untuk senantiasa menjalin silaturahmi. Jadi bukan hanya berhenti pada saat memberikan pelayanan, selesai. Tetapi anggaplah dia itu sebagai partner kerja kita. Nah, itu juga bisa memberikan kita punya link atau ruang lingkup bagaimana kita bisa menambah relasi, menambah teman dan lain sebagainya. Nah, apalagi di hadis-hadis yang lain dijelaskan bahwa menyambung silaturahmi itu termasuk memperpanjang usia dan istilahnya menambah kita punya rezeki. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Ya, sedekah bagi seorang konselor itu yang memberikan solusi. Jadi bukan hanya sedekah itu yang kita pahami, memberikan uang, memberikan barang, atau dengan hadis itu dikatakan dengan senyuman. Tapi bagi seorang konselor, ya termasuk memberikan pelayanan, itu juga yang dikatakan sedekah. Yang terakhir, tidak melakukan yang dilarang oleh Allah. Saya biasa katakan begini, makin banyak masalah yang kita hadapi, maka itu makin berpeluang kita cepat dalam memberikan sebuah solusi. Karena kita mendapatkan sebuah pengalaman. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman kehidupan yang kita rasakan, nah ini nantinya akan terbawa. Bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah permasalahan orang lain. Ya. Tetapi bukan berarti kita harus dulu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Misalnya, ada orang yang mencuri misalnya. Di dalam kelas ada yang mencuri. Kita tidak tahu kenapa dia dan mengapa dia mencuri. Nah, kita juga mau merasakan kira-kira tekanan psikologi orang yang mencuri itu seperti apa. Jadi tidak serta-merta kita harus mencuri dulu untuk merasakan apa yang dia rasakan. Tidak seperti itu. Tetapi kita ikut merasakan apa yang dia rasakan itu, dengan kata lain, mendengarkan curhatannya seakan-akan kitalah tempat mengadunya. Saya kira seperti itu ya. Berikutnya, sebagai kesimpulan, pertama, dari hadis maupun ayat yang kita sampaikan tadi, ya, jadi berikan solusi kepada orang yang memintai kepada kita ini sebuah pelayanan, ya, itu untuk menyegerakan berbuat kebaikan. Ya, jadi tekankan kepada anak didiknya nanti bahwa jangan pernah menunda ketika kebaikan itu sudah di depan mata. Ya, jadi jangan menunda-nunda, apalagi yang berbau dengan istilah kebaikan. Terus berikutnya, berikanlah pelayanan secara profesional. Nah, jadi jangan setengah-setengah. Pokoknya jangan dulu pikirkan apakah orang ini berubah atau tidak. Pokoknya berikanlah yang terbaik kepada mereka. Nah, terus yang terakhir, menciptakan solusi kreatif dalam setiap permasalahan. Makanya saya bilang, seorang konselor itu harus memiliki wawasan yang luas. Nah, wawasan yang luas itu bisa didapatkan dari banyaknya masalah-masalah yang kita dapatkan. Akhirnya kita terbiasa merangkum itu dan memberikan sebuah statement bahwa kalau misalnya ada permasalahan ini, maka ini solusinya. Kalau ada orang yang berbuat seperti ini, maka solusinya seperti ini. Belajar dari pengalaman-pengalaman itu, insya Allah kita akan bisa dengan gampang dan mudahnya memberikan solusi kreatif dalam setiap permasalahan. Sekira ini untuk kuliah kita pada hari ini, dan saya sampaikan kembali, silahkan nanti di absen namanya
dengan menuliskan nama, prodi, dan semester di kolom komentar nanti. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, setelah perkuliahan ini berakhir, jadi saya sampaikan kepada Anda semua untuk membuat semacam resume tentang apa yang kita sampaikan pada hari ini. Dan insya Allah nantinya itu akan disampaikan pada pertemuan tatap muka berikutnya. Saya cukupkan demikian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.